Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Melty Karaginta. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Saya percaya semua ada dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Tidak terasa kita sudah ada di tanggal 17 Desember 2020. Hari-hari rasanya begitu cepat berlalu. Kesibukan Natal semakin terasa. Apalagi bagi saudara-saudaraku, ompi-ompiku Omea yang di Sulawesi Tengah. Pasti suasana Natal begitu terasa. Semua begitu sibuk mempersiapkan Natal. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun demikian. Para ofsir-ofsir balak keselamatan sangat sibuk mempersiapkan khotbah Natal. Karena tentu setiap hari ada ibadah-ibadah Natal. Luar biasa, puji nama Tuhan. Pagi ini saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, saya mengajak kita sejenak untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, sebab Tuhan sungguh ajaib memelihara menolong kami. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sampai pada hari ini. Kami sudah ada di hari yang ke-17 di bulan Desember tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, sebab sempurna Tuhan menjaga dan memelihara kami. Terima kasih karena setiap hari Tuhan sudah menolong kami. Setiap hari Tuhan sudah memberkati kami. Sekalipun Tuhan kami sadar dalam perjalanan kehidupan ini begitu banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, sebab Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami
Kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau suci dan kuduskan kami, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan siaran ini, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang kekal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sahabat Cakrawala yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan Alkitab yang telah kita baca, Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah komitmen mencari dan menyelamatkan. Komitmen mencari dan menyelamatkan. Kisah tentang Sakeus tentu tidak asing bagi saudara dan saya, karena sejak kita sekolah minggu, kita sudah sering mendengarkan cerita ini. Kita pasti ingat Sakeus seorang yang memiliki tubuh yang pendek. Dia seorang yang kaya, bahkan dikatakan sangat kaya, dan dia adalah seorang pemungut cukai. Saya pernah mendengar cerita lucu tentang seorang guru sekolah minggu, atau mungkin saudara juga pernah mendengarkan cerita ini, yang mengajar anak-anak sekolah minggu tentang kisah Sakeus. Benar atau tidak cerita ini, saya pun tidak tahu persis, karena hanya mendengarkan dari orang lain, bukan mendengar secara langsung. Ceritanya begini saudara. Ketika Yesus melihat ke atas pohon, maka Yesus berkata, "Hai Petrus, turunlah dari atas pohon itu." Segera anak-anak sekolah minggu protes kepada guru sekolah minggunya dan berkata, "Kakak, yang di atas pohon itu bukan Petrus, tetapi Sakeus." Lalu si guru sekolah minggu tidak mau kalah. Dia mengatakan kepada anak-anak sekolah minggunya, "Tunggu sebentar." Lalu Yesus berkata, "Hai Petrus, turunlah dari atas pohon itu, karena itu adalah tempatnya Sakeus." Saudara tentu tertawa dengan cerita lucu ini. Tetapi bagi saya ada hal penting yang kita dapatkan dari cerita ini. Yang pertama adalah agar kita dalam menyampaikan sesuatu lebih berhati-hati. Tidak sembarangan berbicara, apalagi kita tidak atau belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pelajaran yang lain atau pelajaran yang kedua yang kita pelajari, kalau sudah salah, jangan lagi berusaha untuk membenarkan diri seperti guru sekolah minggu dalam cerita di atas. Dua hal ini sangat penting untuk kita renungkan saudara-saudara sekalian. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 dari Injil Lukas pasal 19 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang dimaksud anak manusia di sini adalah tidak lain
yaitu Yesus Kristus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada dua hal penting, yaitu mencari lalu menyelamatkan. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia dalam peristiwa Natal. Yesus Kristus memiliki kepedulian bagi saudara dan saya. Yesus Kristus berinisiatif mencari manusia yang hilang dan diselamatkan, yaitu saya dan saudara. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mencari mereka. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mencatat bagian ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Kalimat tanya ini mengandung arti yang sangat dalam. Sesungguhnya Allah sudah tahu bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, sehingga mereka mengetahui mereka sedang telanjang, mereka sedang tidak berpakaian, mereka takut lalu bersembunyi. Tetapi Allah datang mencari mereka dan bertanya, "Di manakah engkau?" Dosa membuat manusia bersembunyi dari Allah. Seakan-akan Allah tidak melihat mereka dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dosa memisahkan manusia dengan Allah penciptanya. Tetapi sekali lagi, Allah sangat mengasihi manusia. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka ada peristiwa Natal. Anak tunggal Allah Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Ia harus menderita dan mati untuk keselamatan kita. Allah sangat paham, Allah sangat tahu bahwa manusia tidak akan mampu, tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan akibat dosanya. Itulah sebabnya Allah bertindak dengan memberikan putranya sendiri datang ke dalam dunia ini, mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Ada sebuah komitmen. Allah melakukan sebuah tindakan nyata untuk datang dan menyelamatkan kita. Ini tindakan dari pihak Allah, dari pencipta saudara dan saya. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang berdosa ini? Adakah kita memiliki sebuah komitmen untuk melakukan sesuatu untuk membaharui hidup dan hati kita menyambut masa raya Natal ini? Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan Yesus, belajar dari Sakeus, seorang yang tidak benar, seorang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, seorang yang banyak melakukan kekeliruan. Tetapi dalam satu masa hidupnya, ia menunjukkan sebuah perubahan yang luar biasa. Ketika Yesus tiba di kotanya Yeriko, Sakeus ingin sekali melihat Yesus. Di dalam ayat yang ketiga dari pembacaan kita tadi dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara, Sakeus berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi karena begitu banyaknya orang yang mengerumuni Yesus, dan Sakeus juga dikatakan memiliki tubuh yang pendek, maka dia tidak bisa mendekati Yesus. Dia tidak bisa melihat Yesus secara dekat. Ada keterbatasan dalam dirinya, yaitu tubuhnya yang pendek. Tetapi dalam pembacaan kita membaca, Sakeus tidak putus asa. Dia tidak kehilangan semangat. Dia mencari cara untuk dapat melihat Yesus. Ayat yang keempat berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Sakeus berlari. Dia memanjat pohon untuk melihat Yesus yang dia tahu akan lewat di tempat itu. Sakeus berlari, saudara. Dia memanjat pohon demi untuk dapat melihat Yesus. Sakeus bertindak cepat. Sepertinya dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dapat melihat Yesus. Sakeus memiliki kerinduan yang dalam untuk melihat Yesus, sehingga kita melihat dia berusaha sedemikian rupa. Kisah ini sangat menarik.
sangat mendorong kita. Bagaimana supaya kita dapat melihat Allah? Bagaimana supaya kita dapat berjumpa dengan Allah? Saudara, tentu dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah usaha, dibutuhkan kemauan dan kerelaan, tidak menyerah dengan keterbatasan yang kita miliki. Sakeus seorang yang berdosa, seorang yang tidak benar, seorang yang tidak sempurna. Tetapi Allah sangat menghargai kemauannya. Allah menghargai kerinduannya untuk melihat Yesus. Sehingga hari itu tidak secara kebetulan Yesus mengetahui ada di atas sebuah pohon, atau Yesus melihat Sakeus di atas pohon, dan Yesus pun menyuruhnya untuk turun. Tidak sampai di situ, saudara. Yesus mengatakan bahwa hari itu dia mau menumpang di rumah Sakeus. Ayat yang kelima berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, Sakeus menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Sakeus begitu bahagia. Hari itu saudara bukan hanya menerima Yesus di rumahnya, tetapi kehadiran Yesus membawa sukacita yang besar, membawa perubahan yang besar dalam kehidupan Sakeus. Perubahan itu kita temukan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-6 mencatat demikian, lalu Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Yesus mau datang berjumpa dengan Sakeus. Yesus memberi kesempatan bagi Sakeus untuk melihat dan menyadari keadaannya yang berdosa. Dan Yesus memberikan kesempatan Sakeus untuk mengakui semua kesalahannya lalu bertobat. Karena hari itu saya percaya Yesus memang mau mencari dan menyelamatkan Sakeus dan keluarganya. Saudara boleh baca ayat yang ke-9 dari Lukas pasal yang ke-19 tadi. Dan dengan komitmen Sakeus mencari Yesus, maka keselamatan pun terjadi, bukan hanya bagi diri Sakeus sendiri, tetapi seisi rumahnya diselamatkan. Haleluya saudara, puji nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita masih seperti Adam dan Hawa, bersembunyi dari kesalahan dan dosa-dosa kita? Ataukah kita mau seperti Sakeus, seorang yang berdosa tetapi berusaha untuk berjumpa dengan Yesus? Pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, di manakah engkau? Dan perintahnya kepada Sakeus untuk segera turun dari atas pohon karena Yesus hendak menumpang di rumahnya masih berlaku sampai pada hari ini. Allah masih membuka pintu anugerahnya bagi saya dan saudara, bagi siapa saja yang mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Allah mau kita mengakui diri kita yang telanjang dan berdosa. Dia mau kita menjawab, ini aku Tuhan, ini hatiku, ini hidupku yang berdosa. Dan dia mau menumpang, dia mau masuk dan tinggal dalam hati kita, supaya kita mengalami pemulihan, kita mengalami pembebasan dosa dan pembaharuan, supaya kita berbalik dari jalan hidup kita yang salah. Pintu kemurahan Allah masih terbuka, kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Tinggal bagaimana dengan saya dan saudara. Maukah kita mengambil kesempatan peluang Natal tahun 2020 ini menjadi momentum yang indah untuk mengalami kemurahan Allah, menerima dan mempercayai Dia dengan kesungguhan hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Karena belum tentu tahun depan ada kesempatan saudara, masih diberi kesempatan, maka alangkah baiknya kita mengambil keputusan hari ini.
Sekali lagi belum tentu ada kesempatan di tahun yang akan datang. Karena itu kalau tahun ini kita masih diberi kesempatan, maka alangkah baiknya kita mengambil keputusan hari ini, menerima Dia masuk dan tinggal di dalam rumah kita, di dalam rumah hati kita, dalam keluarga kita, sehingga keselamatan terjadi bagi saudara dan saya. Maukah saudara dan saya menyadari bahwa Yesus Kristus Anak Allah yang kudus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkanku, mencari dan menyelamatkan keluargaku yang sudah berantakan, hancur-hancuran, mungkin mencari dan menyelamatkan anak kita yang mungkin sudah terjerumus dalam pergaulan-pergaulan bebas dunia ini, mencari dan menyelamatkan siapa saja yang bersedia membuka pintu hatinya bagi Sang Juru Selamat. Masih ada kesempatan. Jangan kita lewatkan, saudara. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu dan mendorong saudara menggunakan kesempatan Natal tahun 2020 ini menjadi Natal yang sangat spesial karena perjumpaan yang istimewa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya saudara semua yang sedang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya saudara diberkati dan ditolong oleh Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab pagi ini kami telah mendengar lagi firman Tuhan. Kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan itu sendiri. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menuntun kami, menolong kami, sehingga kami dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menemukan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk selalu melihat Engkau. Sebab kami tahu sebagaimana Sakeus, seorang yang berdosa, seorang yang banyak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka terjadi pemulihan yang luar biasa dalam hidupnya. Hidup pribadinya dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kami pun rindu ya Tuhan, kehidupan pribadi kami, keluarga kami juga diselamatkan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, kalau mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat, maka hamba-Mu meminta Tuhan Engkau hadir untuk menolong mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka masing-masing. Kalau mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau jamah dan Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya memasuki masa raya Natal ini, kami semua boleh menikmati sukacita Natal itu. Kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membawa hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kami mengerti dan memahami rancangan Allah yang indah bagi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang baik pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu sekali lagi berdoa ya Tuhan, kiranya kedangkanlah tangan-Mu. Berkatilah semua pendengar Radio Cakrawala yang sudah mendengar siaran pada pagi hari ini. Kiranya mereka semua boleh menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Radio Cakrawala, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan syukur kami yang kami bawa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat bekerja, selamat melayani dan selamat menikmati pemulihan hidup di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.